Pernahkah kamu merasa duduk di depan meja kerja dengan niat penuh untuk menyelesaikan tugas, tapi 5 menit kemudian malah scroll media sosial, nonton video random, atau tiba-tiba tertarik mencari sesuatu yang bahkan tidak penting? Sebelum kamu sadar, 1 jam sudah berlalu, dan pekerjaanmu masih di titik yang sama. Ini bukan sekadar masalah kurang disiplin, ini adalah jebakan distraksi yang memang dirancang untuk mencuri perhatianmu. Kita hidup di era di mana atensi adalah komoditas paling berharga. Perusahaan teknologi menghabiskan miliaran dolar untuk memastikan kamu tetap terpaku pada layar, menggeser konten tanpa henti. Notifikasi, autoplay video, algoritma yang dirancang khusus untuk memahami kebiasaanmu, semua itu bukan kebetulan. Setiap detik yang kamu habiskan di dunia digital adalah keuntungan bagi mereka, dan kerugian bagi fokus serta produktivitasmu. Bayangkan otakmu seperti sebuah komputer. Setiap tab yang kamu buka di browser adalah distraksi yang menguras daya. Jika terlalu banyak tab yang terbuka sekaligus, komputer akan menjadi lambat, bahkan bisa crash. Begitu juga dengan otakmu. Setiap notifikasi, suara pesan masuk, atau keinginan untuk mengecek media sosial adalah tab baru yang terus mengalihkan perhatianmu dari tugas utama. Tapi mengapa kita begitu rentan terhadap distraksi? Karena otak kita dirancang untuk mencari hal-hal baru. Dalam lingkungan alami manusia ribuan tahun lalu, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Mendeteksi pergerakan di semak-semak bisa menyelamatkan kita dari predator. Namun, di dunia modern, mekanisme ini justru dimanfaatkan untuk menarik kita ke dalam lingkaran distraksi tanpa akhir. Sebuah konsep menarik dalam psikologi disebut the attention residue effect. Setiap kali kita beralih dari satu tugas ke tugas lain, sebagian kecil perhatian kita tetap tertinggal di tugas sebelumnya. Ini berarti jika kamu mengecek media sosial selama 30 detik saat bekerja, otakmu tidak langsung kembali ke mode fokus. Butuh waktu beberapa menit untuk benar-benar kembali ke performa awal. Sekarang bayangkan jika kamu teralihkan setiap 10 menit. Tidak heran kalau merasa sulit berkonsentrasi. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa dibutuhkan rata-rata 23 menit dan 15 detik untuk kembali ke tingkat fokus semula setelah terdistraksi. Ini berarti jika dalam 1 jam kamu 3 kali terganggu oleh notifikasi atau keinginan untuk mengecek sesuatu, hampir seluruh waktu produktifmu hilang begitu saja. Lebih parah lagi, semakin sering kita terpapar distraksi, semakin sulit bagi otak untuk kembali ke pola pikir mendalam, sehingga kita menjadi terbiasa dengan keadaan mental yang dangkal dan mudah teralihkan. Jadi, bagaimana cara melawan distraksi? Pertama, kamu harus menciptakan lingkungan yang mendukung fokus. Jika kamu ingin serius menyelesaikan sesuatu, jauhkan ponsel dari jangkauan. Gunakan teknik seperti The Pomodoro Technique, di mana kamu bekerja fokus selama 25-30 menit, lalu istirahat sejenak. Ini membantu otak tetap dalam mode produktif tanpa merasa kelelahan. Kedua, sadari bahwa distraksi seringkali datang dari dalam diri sendiri, bukan hanya dari luar. Pikiran yang tiba-tiba ingin mengecek sesuatu, rasa bosan yang muncul, atau keinginan untuk melakukan hal yang lebih menyenangkan adalah bentuk perlawanan internal terhadap fokus. Inilah sebabnya mengapa meditasi dan latihan kesadaran, mindfulness, sangat membantu. Dengan belajar mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi, kamu bisa mulai mengendalikan dorongan untuk terdistraksi sebelum itu menguasaimu. Ketiga, gunakan the 2-minute rule.
Jika kamu merasa tergoda untuk mengecek sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar perlu sekarang? Jika tidak, tunggu 2 menit. Biasanya, dorongan itu akan hilang sendiri. Ini adalah cara ampuh untuk melatih kontrol diri dan membangun kebiasaan fokus. Keempat, buat daftar distraksi yang paling sering mengganggumu dan cari cara untuk mengatasinya. Jika media sosial adalah masalah utama, gunakan aplikasi pemblokir. Jika notifikasi sering mengganggu, ubah pengaturan ponsel ke mode Do Not Disturb saat bekerja. Jika kamu sering merasa bosan dan mudah tergoda untuk berhenti bekerja, mungkin yang kamu butuhkan adalah sistem kerja yang lebih menarik atau tujuan yang lebih jelas. Kelima, buat ritual sebelum memulai kerja yang memberi sinyal ke otak bahwa ini adalah waktu untuk fokus. Bisa dengan membuat secangkir kopi, menata meja, atau menuliskan target kerja hari ini. Dengan melakukan hal ini secara konsisten, otak akan mulai mengasosiasikan ritual tersebut dengan mode fokus. Satu hal yang perlu kamu pahami adalah bahwa distraksi bukan hanya tentang kehilangan waktu, tapi juga tentang kehilangan kendali atas hidupmu. Jika setiap hari kamu hanya reaktif terhadap notifikasi, pesan masuk, dan konten acak, maka kamu bukanlah pengendali waktumu sendiri, orang lainlah yang mengendalikannya. Distraksi juga berkontribusi pada perasaan stres dan tidak puas dengan diri sendiri. Kita sering merasa bersalah karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, lalu menyesal karena membuang waktu, tapi tetap mengulang pola yang sama keesokan harinya. Ini adalah lingkaran setan yang bisa menghancurkan produktivitas dan mental kita secara perlahan. Jadi, sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin terus hidup dalam jebakan distraksi, atau kamu ingin mengambil kembali kendali atas perhatian dan waktumu? Pilihan ada di tanganmu. Jika kamu serius ingin mengubah kebiasaan, mulailah sekarang, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang juga. Matikan notifikasi, tutup tab yang tidak penting, dan mulailah bekerja dengan fokus penuh. Dunia tidak akan berhenti memberi distraksi, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terjebak di dalamnya. Fokus adalah keterampilan yang bisa dilatih, dan semakin kamu melatihnya, semakin kuat dirimu melawan godaan distraksi. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak penting. Ambil kendali, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.